Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bi taufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini mari kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah bersama, dengan harapan semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan ilmu yang berkah dan manfaat. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Oke, baik. Terima kasih. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan teori living hadis, genealogi, teori dan aplikasi. Dari tulisan beliau Bapak Dr. Saifuddin Zuhri Qudsi. Beliau adalah dosen di program studi ilmu hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan hubungan mata kuliah mata kuliah sosiologi dan psikologi hadis dan juga teori living hadis ini. Kenapa ini kok bisa menjadi seperti itu? Jadi beberapa materi yang sudah saya sampaikan di awal itu saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana keterkaitan antara teks dengan konteks, di mana konteks di sini itu juga berkaitan dengan yang namanya tradisi masyarakat dan kondisi psikologis dari masyarakat itu sendiri. Jadi teks itu muncul itu bukan dalam ruang hampa, bukan dalam ruang hampa, tetapi ada sebuah konteks tertentu, fenomena tertentu yang menjadi penyebab munculnya teks itu sendiri. Ya, kalau dalam istilah kajian hadis namanya asbabul wurudul hadis. Kenapa itu kok kemudian muncul hadis itu? Nah, seperti itu. Dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan, saya menyimpulkan begini. Kalau saya mencoba untuk meminjam teorinya Nasr Hamid Abu Zaid. Jadi, teks ini memang lahir dalam konteks budaya tertentu. Namun ketika teks ini dihadirkan kembali maksud saya, itu juga akan membentuk sebuah budaya tertentu pula. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran, ya, itu dalam bahasa Nasr Hamid untuk Al-Quran itu muntajus saqafi wa muntijus saqafi. Dalam kajian hadis pun sama demikian. Jadi teks hadis ini memang muncul dalam konteks tertentu, dan namun ketika sudah terbakukan dalam kitab-kitab muktabar itu, ya, mulai dari Kutubus Sittah dan yang lain-lainnya itu, kemudian mereka dipahami, kemudian diamalkan, itu kemudian menjadi sebuah praktik. Dan ketika sudah menjadi sebuah praktik dan itu akan terus menerus dilakukan, ya, maka ini akan menjadi sebuah tradisi, bahkan menjadi sebuah budaya masyarakat itu sendiri. Maka terkadang kita akan melihat misalkan terjadi adanya budaya buka luar, misalkan di Sunan Kudus kan ada buka luar, ya. Ada lagi tebokan di Kalipoto, ya, ada tebokan cenang, ya. Itu apa yang kemudian menjadi spirit utama dalam melakukan sebuah aktivitas itu? Apakah ini aktivitasnya hanya sebatas aktivitas belaka, ataukah memang ini didasarkan dari ajaran-ajaran agama, entah itu teks hadis maupun Al-Quran maupun yang lain? Nah, ini maka dalam hal ini ketika hadis ini kemudian dipraktikkan, ya, dalam masyarakat, maka ini menjadi yang namanya istilah living hadis kalau dalam teksnya hadis. Tapi kalau teksnya Al-Quran, ya living Quran, kan begitu. Nah, ini sejalan dengan visi Islam terapan. Kalau Islam terapan kan memang akan berbicara terkait dengan bagaimana ilmu itu bisa diterapkan dalam aktivitas amali. Jadi tidak hanya sebatas teoretis, ya, tidak sebatas sebagai teori, tetapi sebuah amal yang dipraktikkan di masyarakat. Lah, dalam konteks kajian hadis ini sudah ada yang pengenalan teori namanya living hadis. Jadi living hadis ini lebih ke performasi dari teks hadis itu di masyarakat, atau aktivitas dari teks hadis itu di masyarakat. Bagaimana teks itu dijalankan di masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi ini memang menjadi nuansa baru dalam kajian hadis, ya, karena selama ini dalam kajian hadis itu kita akan belajar pertama dari teks hadis itu sendiri.
Ya, teks hadis sendiri itu akan meliputi kritik matan dan kritik sanad, kan begitu ya. Jadi ketika kita melakukan kritik matan dan kritik sanad, pasti kita akan belajar ilmu takhrijul hadis, tahqiq, rijalul hadis, ya, dan yang lain-lain. Nah, itu awal. Terus kemudian kita akan belajar terkait dengan ulumul hadis. Ulumul hadis, ya. Kita akan mengenal istilah mustalahul hadis. Kita akan mengenal ilmu takhrijul hadis, rijalul hadis juga. Ya, itu perangkat keilmuan tersendiri. Terus juga kita akan belajar terkait dengan fahmul hadis, ya, cara memahami dari teks itu. Jadi setelah kita mengetahui kualitas dari teks hadis itu sendiri, mau tidak mau kita akan mencoba untuk memahami. Nah, jadi lebih ke perspektif pemahaman, ya. Nah, di sana kita akan belajar terkait dengan ilmu ma'anil hadis, ilmu fahmil hadis, ya, belum lagi terkait dengan mukhtaliful hadis, bahkan terbaru ada yang namanya hermeneutika, ya. Nah, dalam praktiknya, jadi setelah dipahami ini bagaimana praktik di masyarakat, nah inilah yang kemudian memunculkan istilah living hadis. Nah, jadi living hadis. Jadi living hadis ini kita akan berbicara pada tataran di masyarakat itu sendiri. Jadi living hadis. Sebenarnya ada yang lebih baru lagi, misalkan sekarang ada hadis dan media, ya, hadis dan media. Itu kemarin saya sudah singgung di mata kuliah yang lain, ya, hadis dan media bagaimana itu. Nah, seperti itu. Belum lagi terkait dengan prophetic entrepreneurship. Jadi, ya apa ya, entrepreneurship ala Nabi, istilah gitu. Jadi digali dari hadis-hadis Nabi. Belum lagi ke sana, ya. Kita kembali lagi fokus kepada living hadis. Oke. Kita akan berbicara terkait dengan genealoginya. Genealoginya itu dari mana, Pak? Jadi genealogi itu kan kita akan berbicara gen, asal usul. Kalau istilah gen, ya, dalam ilmu biologi itu kan gen A ini dari siapa? Dari A pastinya, nggak mungkin gen A dari B. Nah, gitu. Jadi maka ketika kita berbicara genetika, maka kita akan berbicara asal usul. Maka ketika berbicara genealogi, maka ilmu tentang asal usul, maka kita akan melacak asal usul dari teori living hadis ini dari mana. Living hadis ini dari mana? Sebenarnya istilah living hadis ini, ya, sebenarnya sudah lebih awal dikenalkan oleh beberapa tokoh, misalkan seperti ini, Barbara Metcalfe ini, ya, dia menulis kajian hadis terkait dengan living hadis in tablighi jamaah, dari jamaah tabligh. Ini sudah dipopulerkan oleh orang ya, kebetulan orang Balat lah, yaitu membidik bagaimana praktik sahabat dan tabi'in dalam tradisi Madinah yang digagas oleh Malik, yang itu kemudian dijadikan semangat oleh jemaah tabligh untuk melakukan sebuah ritual tertentu, ritual ibadah itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya sudah ada lebih awal. Jadi mereka yang sudah memfokuskan pada praktik di masyarakat itu sudah ada. Hanya saja kebanyakan mereka dari antropolog atau dari fenomenolog. Karena memang dalam kajian living hadis ini memang diderivasikan atau diturunkan dari kajian antropologi dan juga kajian fenomenologi. Nah, maka dalam hal ini tidak salah apabila orang-orang antropolog entah dari barat atau dari mana itu sudah lebih awal mengkaji terkait dengan praktik keagamaan di masyarakat. Baru kemudian beberapa tahun yang lalu, ya, mulai tahun berapa saya kurang tahu persisnya, ya, tahun 2007. Nah, 2007 itu di UIN Sunan Kalijaga sudah mengeluarkan buku metodologi penelitian living Al-Quran dan hadis. Jadi sejak tahun itulah kemudian UIN Sunan Kalijaga gampangnya dinobatkan menjadi pelopor kajian living hadis. Sekalipun dalam perkembangannya beberapa kampus di luar UIN Sunan Kalijaga juga sudah mulai memperkenalkan kajian living hadis. Jadi kajian living hadis ini memang secara genealogi ini sebenarnya sudah ada sejak awal, hanya saja di Indonesia mulai dipopulerkan di UIN Sunan Kalijaga. Nah, seperti itu. Nah, teorinya bagaimana? Nah, kita akan berbicara terkait dengan teorinya. Misalkan saya sebentar. Oh ya, belum masuk, ya. Jadi gini,
Kita akan berbicara teori living hadis ini memang berangkat dari sebagai kajian antropologi yang kemudian di breakdown lagi ada beberapa kajian, termasuk kajian fenomenologi. Nah, ya fenomenologi itu kita berusaha mengungkap hakikat dari praktik di masyarakat itu sendiri. Jadi contohnya begini, misalkan kita mengkaji terkait dengan buka luwur di Sunan Kudus misalkan, ya saya kebetulan pernah menulis tentang itu kajian living hadisnya, cuman saya cari naskahnya di mana saya lupa persisnya. Oke, di living hadis itu kita akan melihat kenapa kok di Masjid Sunan Kudus itu setiap tanggal 10 Suro itu selalu mengadakan acara buka luwur. Nah, semangat apa yang kemudian menjadikan ini menjadi sebuah ritual, tradisi yang setiap tahun dilakukan? Bahkan dalam pelibatannya tidak hanya orang-orang di sekitar menara, banyak orang-orang di luar Kudus pun juga turut membantu kegiatan itu. Bahkan tidak hanya dari kalangan Muslim sendiri, ada beberapa dari kalangan non Muslim, misalkan dari pabrik jarum atau apa, itu terkadang memberikan bantuan untuk itu. Jadi kenapa ini menjadi sebuah semangat itu tersendiri? Apa yang menjadi dasar? Nah, ini menjadi kajian fenomenologi. Fenomenologi itu kita jangan memberikan penilaian terlebih dahulu. Kita lakukan observasi secara langsung di objek penelitian itu sendiri. Jadi objeknya penelitian bagaimana? Kita observasi langsung. Bahkan kita juga akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait, termasuk terkait dengan pengurusnya, pada pengunjungnya, pada panitianya, bahkan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ. Kenapa ini semuanya terjadi? Nah, dalam kajian living hadisnya di mana Pak letaknya Pak? Jadi gini, kalau kita mengacu model fenomenologi, ya apalagi dalam madhab Jogja, itu kita tidak boleh memberikan klaim bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat itu, ya itu didasarkan dari teks agama, baik itu Quran maupun hadis. Kita jangan sampai melakukan claiming, tetapi biarkan masyarakat itu yang mengungkap. Masyarakat yang mengungkap, misalkan entah salah satu pengurusnya atau apa, amaliyah ini sebenarnya dilakukan berdasarkan semangat untuk memperingati mereka yang mati. Nabi pernah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fajuruha. Nah, sekarang diziarahilah. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk memperingati yang pernah dilakukan oleh Mbah Sunan Kudus. Fajuruha fa innaha tadhkiratul maut atau apalah kan gitu misalkan. Jadi ketika kita memperingati apa yang pernah dilakukan oleh Sunan Kudus, kita akan mendapatkan spirit dalam perjuangan dari Sunan Kudus. Misalkan ini yang mengungkap adalah pengurus, maka ini nggak masalah. Ini bagian dari kajian fenomenologi. Jadi kita jangan melakukan claiming. Biarkan masyarakat yang berbicara. Ternyata amaliyah saya ini, ya ini memang didasari dari satu teks hadis yang itu kemudian menjadi sebuah performasi dari teks itu sendiri. Jadi masyarakat melakukannya bagaimana? Jadi sebelum masuk ke performasi itu bagaimana Pak? Ada beberapa tahap yang kemudian harus dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat nggak mungkin kemudian dia melakukan sebuah ritual tanpa adanya pemahaman terlebih dahulu. Maka dalam hal ini mereka harus memahami dulu arti dari teks itu sendiri. Maka dalam kajian hadis yang memang harus mulai dari pemahaman, setelah paham baru dilakukan, bukan melakukan dulu baru paham, enggak. Nah, kan begitu, ada yang semacam itu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ada orang yang saya nggak mau tahu. Nah, tapi nanti ini yang nanti selanjutnya ya. Ini kita akan berbicara yang awal dulu. Jadi perspektif fenomenologi. Jadi mereka harus memahami terlebih dahulu, memahami teks dari apa yang menjadi kandungan dari isi teks itu sendiri. Nah, kemudian dia resepsi, bukan resepsi ya, tapi resepsi. Penerimaan dia bagaimana? Jadi penghayatan dia bagaimana? Hadis ini seperti ini, saya harus melakukan seperti ini.
Oke, untuk mengejawantahkan dari resepsi ini, kemudian saya melakukan sebuah ritual, sebuah aktivitas, sebuah tradisi, bahkan itu akan membentuk sebuah budaya. Nah, itu kemudian dilanjutkan. Nah, ini kemudian dilanjutkan menjadi sebuah amaliyah. Nah, dalam sebuah amaliyah inilah yang namanya performasi dari tag itu. Jadi tagnya kayak gini, tapi pelaksanaannya kayak gini. Nah, itu. Jadi masyarakat itu dalam melakukan sebuah ritual itu memang didasarkan dari semangat untuk mengamalkan dari apa yang ia pahami. Nah, seperti itu. Itu perspektif fenomenologi. Jadi dalam kajian living hadis, dalam perspektif fenomenologi semacam itu yang diakui oleh madhab Jogja seperti itu. Dibiarkan masyarakat yang mengungkap. Yang begitu. Ya, dulu ketika saya belajar bersama beberapa tokoh ya, di Jogja itu, dah kamu jangan sampai kemudian memberikan claiming, ya, jangan memberikan claiming, biarkan masyarakat itu yang mengungkapnya. Nah, gitu. Nah, itu yang madhab pertama. Tapi ketika saya mencoba untuk berinteraksi dengan madhab-madhab yang lain, misalkan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan ada beberapa madhab yang lain ya, misalkan itu dia mengenalkan tidak semuanya masyarakat itu paham terkait dengan dalil agama. Jadi dia itu melakukan sebuah amaliyah, ya sudah dia paham. Kalau ditanya ada dalilnya, adalah. Kalau tidak, kenapa Pak Ustadz atau Pak Kiai itu kemudian memberikan arahan untuk mengamalkan, kan begitu. Jadi dia sendiri tidak paham. Pokoknya yang pentingnya saya melakukan ritual ini, saya mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Kiai, kan begitu. Tidak semuanya masyarakat paham tentang dalil-dalil itu. Maka dalam hal ini kita boleh untuk melakukan claiming. Oh, yang kamu lakukan itu berdasarkan dari hadis ini sesuai nih. Nah, misalkan begitu. Nah, ini ada beberapa madhab yang membolehkan seperti itu. Hanya saja kalau kita mau lebih clear lagi, lebih jelas lagi, maka kita akan bisa bertanya kepada tokoh masyarakat situ. Misalkan Pak Kiainya, kan bisa tanya. Dalilnya pun di Pak Kiai. Apakah ini memang menjadi sebuah ritual yang didasarkan dari teks itu sendiri. Nah, ini jadi apa ya ibaratnya, teks hadis itu kemudian hidup di masyarakat, diamalkan oleh masyarakat. Nah, inilah kalau dalam paradigma Islam terapat ini memang menjadi sebuah amaliyah. Jadi tidak hanya sebatas teori yang apa ya, yang melangit, tak bisa dilakukan sama sekali di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Maka dalam hal ini teori living hadis ini kita akan membidik pada wilayah bagaimana hadis itu membentuk sebuah tradisi. Nah, gitu. Jadi tradisi ini memang terwujud akibat dari resepsi masyarakat untuk mengamalkan sebuah teks hadis. Nah, itu. Nah, seperti itulah kira-kira teorinya. Jadi cara menerapkan juga sama. Jadi kita akan kalau kita paham teorinya, maka kita cara menerapkan ya seperti itu. Ya, kita akan menggunakan pendekatan yang namanya fenomenologi. Kita jangan tanggalkan dulu asumsi-asumsi awal kita. Kita boleh memakai asumsi, tapi bukan berarti asumsi awal ini kemudian dijadikan tolok ukur. Dijadikan tolok ukur untuk menilai objek penelitian itu sendiri. Nah, seperti itu. Ya, jadi bisalah kajian-kajian itu. Ini ada fenomenologi ya, ada studi naratif, ada etnografi. Etnografi ini lebih ke masyarakatnya. Sosiologi pengetahuan terkait dengan interaksi sosial masyarakat. Nah, ini aktif sholat berjamaah di Masjid Jogokaryan gratis umroh. Wah, jadi ini bagian dari apa ya, sebuah aktivitas masyarakat yang didasarkan dari teks agama. Nah, seperti itu. Jadi hadis awalnya muncul karena konteks sosial tertentu, namun ketika hadis sudah terbentuk, ternyata bisa membentuk sebuah praktik masyarakat tertentu pula. Seperti itu. Misalkan kayak sekarang ini kan banyak fenomena terkait dengan apa ya, peduli yatim piatu secara online. Itu ketika dia membuat brosur itu selalu mengutip teks hadis. Nah, ini bagian dari performasi dari teks hadis itu untuk mengajak kepada masyarakat umum, baik
secara offline maupun warganet netizen untuk melakukan sebuah amaliyah, yakni apa, menyantuni anak yatim. Ini menjadi sebuah praktik tersendiri dan akan menjadi sebuah ritual tertentu. Nah, seperti itu. Ini yang namanya living hadis. Kalau itu memang berdasarkan dari kajian Quran, ya maka istilahnya living Quran. Jadi sebenarnya praktiknya sama. Praktiknya sama, hanya saja yang menjadi titik tolak itu dasar yang digunakan dari amaliyah tadi, tradisi tadi apa. Kalau memang dari hadis, ya namanya living hadis. Kalau dari Quran, ya namanya living Quran. Seperti itu. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan living hadis, maka kita tidak bisa yang berbicara persoalannya itu, wah, sahih benar hadisnya, tidak. Karena ternyata dalam praktik masyarakat terkadang memang dia tidak terlalu membutuhkan terkait dengan status hadis itu, apakah hadisnya sahih atau tidak dipertanyakan itu. Tapi lebih bagaimana teks itu diperformasikan dalam apa ya, dipraktikkan di dalam masyarakat itu, dalam aktivitas masyarakat. Jadi kita semisal memang harus untuk mengetahui status kualitas dari hadis itu, ya kita hanya sebatas mengetahui. Jangan sampai kemudian ketika kita mengetahui ternyata bertentangan dengan amaliyah itu kemudian kita serang, wah amaliyah dasarnya gak kuat, ini enggak. Dan dalam kajian fenomenologi kita tidak boleh menghakimi semacam itu. Ya, jadi kita menilai secara objektif. Jadi kita hanya memaparkan, menceritakan hasil observasi di lapangan. Tidak kemudian kita melakukan claiming bahwa mereka salah atau tidak, itu tidak. Tidak seperti itu. Itu kajian living hadis. Oke, ya saya kira itu ya, terkait dengan kajian living hadis, semoga kita paham. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di WA group, saya terbuka. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.